akan belajar tentang gejala alam yang ada di Indonesia dan juga di negara-negara tetangga. Gejala alam diartikan sebagai peristiwa alam yang terjadi karena pengaruh yang ditimbulkan oleh alam itu sendiri. Nah, gejala alam ada yang merugikan, ada juga yang menguntungkan. Gejala alam yang pertama di sini ada gempa bumi. Nah, gempa bumi adalah gejala alam yang berupa pergeseran atau pergerakan lapisan kerak bumi secara tiba-tiba yang ditimbulkan oleh tenaga dari alam bumi. Di Indonesia sendiri sering terjadi peristiwa gempa bumi. Salah satunya terjadi di Sumur, Banten. Sedangkan di negara tetangga, yaitu negara Thailand, sering pula terjadi peristiwa gempa bumi. Selanjutnya di sini ada tsunami. Nah, tsunami adalah gelombang laut dengan kecepatan tinggi yang ditimbulkan oleh adanya gangguan yang bersifat tiba-tiba dari dasar laut. Tsunami terbesar di Indonesia terjadi di Aceh pada tahun 2004. Peristiwa ini disebabkan karena adanya gempa bumi yang sangat besar. Nah, di negara tetangga sendiri, yaitu Jepang, sering pula terjadi peristiwa tsunami. Gejala alam yang ketiga di sini ada gunung meletus. Nah, gunung meletus terjadi karena adanya gerakan magma dari perut bumi dan mengeluarkan material ke permukaan bumi. Gunung yang meletus mengeluarkan material berupa bahan padat, cair, dan gas yang ada di dalam perut bumi ke permukaan bumi. Bahan padat tersebut berupa batu, kerikil, dan lainnya. Gejala alam yang selanjutnya di sini ada banjir. Banjir diartikan sebagai genangan air yang mengalir sangat deras dengan ketinggian melebihi tingkat normal. Banjir sendiri disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama faktor alam, yaitu adanya curah hujan yang tinggi. Sedangkan yang kedua faktor manusia, yaitu pembuangan sampah secara sembarangan dan yang lainnya. Gejala alam yang selanjutnya di sini ada kebakaran hutan. Kebakaran hutan terjadi karena kekeringan yang berkepanjangan. Ada juga kebakaran hutan yang terjadi karena ulah manusia. Gejala alam yang keenam di sini ada tanah longsor. Tanah longsor biasanya terjadi di daerah pegunungan. Semakin curam kemiringan suatu daerah, maka semakin besar pula kemungkinan terjadi peristiwa tanah longsor. Selanjutnya di sini ada peristiwa angin jatuh atau angin fon. Nah, angin fon adalah angin yang berembus ke atas puncak pegunungan dengan suhu yang terus berkurang, kemudian berembus turun sepanjang lereng gunung. Peristiwa angin fon atau angin jatuh sering terjadi di Indonesia dengan berbagai macam nama angin. Peristiwa tersebut terjadi di daerah Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Irian Jaya. Selanjutnya di sini ada angin topan atau angin ribut, yaitu pusaran angin yang kencang dengan kecepatan 120 km per jam atau lebih. Angin topan terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara yang sangat besar. Negara tetangga yang pernah merasakan peristiwa angin topan atau angin ribut, yaitu di sini ada negara Filipina, Cina, dan negara Vietnam. Peristiwa alam yang kesembilan di sini ada badai atau siklon tropis, yaitu angin ribut yang berpusat dan bergerak dengan cepat mengelilingi suatu pusat yang sumbernya berada di daerah tropis. Peristiwa siklon tropis sering muncul di Samudra Hindia dan perairan barat Australia. Negara tetangga yang sering dilanda peristiwa ini yaitu ada negara Filipina. Gejala alam yang terakhir di sini ada La Nina dan El Nino. La Nina adalah peristiwa mendinginnya suhu permukaan air laut di bawah rata-rata. Sedangkan El Nino adalah gejala menghangatnya temperatur permukaan air laut di atas rata-rata. Peristiwa ini terjadi di kawasan Pasifik Timur dan Tengah. Peristiwa La Nina ditandai dengan tingginya curah hujan di saat seharusnya curah hujan sudah mulai menurun. Sedangkan gejala El Nino ditandai dengan panas yang tidak normal yang mengganggu pola curah hujan dan angin.
bencana alam, siswa dapat memberikan 2 saran cara mencegah banjir. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang IPS atau pelajaran IPS kelas 6 tentang peristiwa alam di Indonesia dan di negara-negara tetangga, baik itu diakibatkan oleh manusia maupun oleh alam. Tujuan pembelajaran untuk mata pelajaran IPS kelas 6 yaitu 1. Setelah mendengarkan penjelasan guru tentang bencana alam, siswa dapat menyebutkan 3 faktor penyebab terjadinya bencana alam. Yang kedua, setelah melakukan tanya jawab tentang peristiwa alam, siswa dapat menyebutkan 5 contoh peristiwa alam terjadi di Indonesia. Kemudian yang ketiga, setelah membaca buku tentang peristiwa alam, siswa dapat menyebutkan 5 contoh peristiwa alam yang terjadi di negara-negara tetangga. Dan yang terakhir, setelah melakukan diskusi tentang dampak peristiwa alam, siswa dapat menjelaskan upaya penanggulangan dampak negatif dari peristiwa alam. Itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, Ibu ingin bertanya kepada kelas 5 dan kelas 6, apakah anak-anak pernah melihat peristiwa alam? Pernah, Bu. Mengapa peristiwa alam dapat terjadi? Apakah tahu? Mungkin karena fakta-fakta tertentu, Bu. Baiklah, untuk lebih jelasnya Ibu akan menjelaskannya nanti ya. Yang selanjutnya, pada anak-anak silakan menyiapkan buku tulisnya sebelum kita memulai pelajaran. Baiklah, Ibu akan memulai pelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu akan menjelaskan tentang peristiwa alam, mata pelajaran IPA untuk kelas 5 terlebih dahulu ya. Ibu akan menjelaskan peristiwa alam yang ada di Indonesia. Peristiwa alam yang ada di Indonesia, ada yang tahu terdiri dari apa saja? Ya, Gempa bumi, longsor, banjir, tsunami, kebakaran hutan. ya, terima kasih kepada Linda. Benar jawabannya, peristiwa alam yang ada di Indonesia terdiri dari gempa bumi, gunung meletus, banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Masih banyak lagi sebenarnya. Yang pertama, gempa bumi. Gempa dibedakan menjadi 3, yaitu gempa vulkanik, runtuhan, dan tektonik. Gempa yang paling hebat yaitu gempa tektonik. Gempa tektonik terjadi karena adanya pergeseran kerak bumi. Sebagian besar gempa tektonik terjadi ketika 2 lempeng saling bergesekan. Alat untuk mengukur gempa yaitu seismometer. Yang kedua yaitu gunung meletus. Gunung meletus yaitu letusan gunung api dapat mengakibatkan berbagai dampak yang merugikan. Lava pijak yang dibentangkan oleh gunung api dapat membakar kawasan hutan yang dilaluinya. Berbagai jenis tumbuhan dan hewan mati terbakar. Apabila lava pijak ini mengalir sampai ke permukiman penduduk, dapat memakan korban jiwa manusia dan menyebabkan kerusakan yang cukup parah. Selanjutnya, banjir. Bencana banjir diawali dengan curah hujan yang sangat tinggi. Curah hujan dikatakan tinggi jika hujan turun secara terus-menerus dan besarnya lebih dari 50 mm per hari. Air hujan dapat mengakibatkan banjir jika tidak mendapat cukup tempat untuk mengalir. Selanjutnya, tanah longsor. Tanah longsor biasanya disebabkan oleh hujan yang deras. Hal ini karena tanah tidak sanggup menahan terjangan air hujan akibat adanya penggundulan hutan. Tanah longsor dapat meruntuhkan semua benda di atasnya. Selain itu, tanah longsor dapat menimbun rumah-rumah penduduk yang ada di bawahnya. Yang terakhir yaitu angin puting beliung. Angin puting beliung merupakan angin yang sangat kencang dan bergerak memutar. Puting beliung biasanya terjadi pada saat hujan deras yang disertai angin kencang. Kecepatan angin puting beliung bisa mencapai 175 km per jam. Angin puting beliung dapat menerbangkan segala macam benda yang dilalainya. Itulah tadi peristiwa alam yang ada di Indonesia. Kemudian Ibu akan menjelaskan tentang beberapa peristiwa alam yang dapat kita cegah. Salah satunya, misal contohnya yaitu banjir dan tanah longsor. Ada beberapa usaha yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya peristiwa alam. Yang pertama yaitu dengan melakukan reboisasi atau penghijauan, khususnya di lereng bukit. Yang kedua, membuat sekedan atau teras di lahan miring agar tanah tidak longsor diterjang hujan. Yang terakhir yaitu jangan membuang sampah di sungai, selokan, atau saluran air lainnya karena dapat menghambat aliran air yang menyebabkan pendangkalan sungai. Itulah sekilas materi
di sesi terakhir. Ibu akan menjelaskan tentang materi pokok mata pelajaran IPS kelas 6, yaitu tentang peristiwa alam di Indonesia dan negara-negara tetangga. Peristiwa alam di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu peristiwa alam yang tidak merugikan manusia dan peristiwa alam yang merugikan manusia. Peristiwa alam yang tidak merugikan manusia yaitu contohnya pergantian musim. Indonesia mengalami 2 kali pergantian musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau di Indonesia terjadi akibat bertiupnya angin musim tenggara. Angin ini berasal dari benua Australia yang kering. Angin yang bertiup dari benua Australia tidak banyak membawa uap air dan laut yang dilaluinya. Musim kemarau di Indonesia berlangsung pada bulan April sampai Oktober. Kemudian musim hujan di Indonesia terjadi ketika bertiup angin musim barat laut. Angin ini banyak membawa uap air dari Samudra Hindia. Musim hujan di Indonesia pada umumnya terjadi pada bulan Oktober sampai April. Meskipun demikian, bulan-bulan musim hujan maupun kemarau sering bergeser. Ada kalanya musim kemarau lebih panjang dan pada tahun berikutnya musim hujan yang lebih panjang. Hal ini disebabkan perubahan suhu permukaan di lautan Pasifik. Kemudian yang kedua, peristiwa alam yang tidak merugikan manusia yaitu terbentuknya embun. Terbentuknya embun merupakan bagian dari peristiwa alam. Embun terbentuk ketika udara yang berada di dekat permukaan tanah menjadi dingin. Kelebihan uap air berubah menjadi embun di atas benda-benda di dekat tanah. Embun terbentuk dengan baik pada malam hari yang cerah. Embun juga berbentuk dengan baik ketika kelembapan tinggi. Yang terakhir, peristiwa alam yang tidak merugikan manusia yaitu terbentuknya pelangi. Pernah lihat pelangi kan? Pernah, Bu. Fenomena alam ini biasanya muncul setelah terjadinya hujan. Apabila dilihat dari segi ilmu, pembentukan pelangi sangat sederhana. Pelangi hanya merupakan pembiasan cahaya. Ketika dibiaskan, cahaya akan berubah arah. Tetesan air hujan dapat membiaskan dan menyebarkan cahaya sehingga terbentuknya pelangi. Kemudian selanjutnya yaitu peristiwa alam yang merugikan manusia. Yang pertama yaitu banjir dan kekeringan. Banjir merupakan luapan air yang melebihi batas. Hal ini terjadi jika terjadi hujan secara terus-menerus tanpa henti. Selain disebabkan oleh faktor alam, banjir juga disebabkan oleh ulah manusia. Pembangunan gedung, penebangan pohon, dan penyempitan sungai merupakan contoh ulah manusia yang menjadi penyebab banjir. Yang kedua yaitu tsunami. Tsunami merupakan gelombang air laut yang menerjang masuk beberapa kilometer ke daratan. Tsunami bisa ditimbulkan antara lain oleh gempa bumi atau letusan gunung berapi bawah laut. Namun penyebab yang paling sering terjadi adalah yang pertama yaitu gempa di dasar laut. Ketika dasar samudra terangkat karena gempa, muncul rangkaian gelombang ke semua penjuru. Yang ketiga yaitu letusan gunung berapi. Gunung berapi dibentuk oleh akumulasi magma yang keluar melalui celah kerak bumi. Ada gunung berapi yang belereng curam dan juga yang landai atau bahkan datar, baik dataran tinggi maupun dataran rendah. Letusan kecil mengeluarkan lava pijar, awan panas, lahar panas, lahar dingin, dan debu. Letusan yang dahsyat dapat melontarkan lava cair, agak padat, maupun pecahan batuan. Kemudian selanjutnya yaitu gempa bumi. Gempa bumi merupakan guncangan yang terjadi di permukaan bumi. Ilmu yang mempelajari gempa bumi disebut seismologi. Alat untuk mengukur kekuatan gempa namanya seismograf. Kemudian peristiwa alam yang terjadi di negara tetangga terdiri dari topan Nagris di Myanmar pada bulan Mei 2008, kemudian badai di Vietnam pada tahun 2006, kemudian banjir di Malaysia, letusan gunung dan badai tropis di Filipina, angin topan di Australia, gempa bumi dan tsunami di Asia Tenggara, La Nina dan El Nino, siklon tropis. Itulah materi tentang peristiwa alam yang ada di Indonesia dan di negara-negara tetangga. Untuk materi kelas 6 muatan pelajaran IPS. Selanjutnya kepada kelas 6 silakan untuk membaca materi yang sudah dijelaskan tadi pada buku. Baiklah, itulah materi tadi yang sudah dijelaskan. Selanjutnya pada kelas 5 apakah sudah mengerti tentang materi yang apakah sudah mengerti materi yang sudah dibaca pada buku dan dijelaskan tadi? Ya, Bu.
longsor, banjir, dan tsunami, Bu. Sebutkan salah satu contoh penyebabnya, salah satu contoh peristiwa alam penyebabnya. Yaitu melakukan buang sampah sembarangan ke sungai, sudah itu tidak melakukan regularisasi. Ya, bagus. Bagus sekali jawabannya. Selanjutnya, terima kasih kepada kelas 5. Baiklah, pada anak kelas 6, apakah sudah dibaca materinya? Sudah, Bu. Apakah sudah mengerti? Sudah. Kalau sudah mengerti, Ibu ingin bertanya, apa saja peristiwa alam yang ada di Indonesia yang merugikan manusia dan tidak merugikan manusia? Kalau yang merugikan manusia itu, Bu, seperti banjir, orang-orang kehilangan pekerjaan. Kalau yang tidak merugikan manusia itu seperti pelangi dari panas. Udah tuh embun, Bu, sejuk. Itu yang apa? Yang tidak merugikan. Udah apa lagi? Udah. Bagus, benar sekali jawabannya. Selanjutnya, Ibu ingin bertanya lagi kepada kelas 6, apa saja peristiwa alam yang ada terjadi di negara lain? Badai, Bu. Badai, angin topan, angin puting. Ya, bagus. Tampaknya kalian sudah mengerti dan memahami materi yang sudah dijelaskan tadi. Karena kalian sudah mengerti, Ibu ada soal untuk kalian jawab. Silakan kalian jawab, nanti kita akan koreksi setelah kalian selesai mengerjakan. Ya, Bu. Baiklah, apakah anak-anak sudah selesai mengerjakan tugasnya? Untuk kelas 5, kita akan bahas dulu soal yang mata pelajaran IPA untuk kelas 5. Ibu akan bacakan soalnya, nanti silakan dijawab ya. Soal pertama yaitu, berikut ini akibat buruk yang ditimbulkan oleh penebangan hutan secara liar, yaitu A. Tersedianya air bersih, B. Banyak tersedia kayu, C. Harga kayu murah, D. Terjadi tanah longsor. D, Bu. Ya, benar. Yang benar jawabannya D, terjadinya tanah longsor. Kemudian yang kedua, berikut ini kegiatan manusia yang dapat menyebabkan terjadinya banjir, yaitu A. Membuang sampah pada tempatnya, B. Membuang sampah di sungai, C. Mencuci baju di sungai, D. Membersihkan sampah di parit. Jawaban benar? D, Bu. Ya, benar. Yang dapat menyebabkan terjadinya banjir yaitu membuang sampah di sungai. Kemudian soal ketiga, penanaman kembali hutan yang sudah ditebang disebut A. Reboisasi, B. Tebang pilih, C. Tsunami, D. Ekosistem. Jawaban benar? Bu. Ya, reboisasi. Kemudian soal nomor 4, banjir yang terjadi di kota-kota besar umumnya disebabkan oleh A. Pengundulan hutan, B. Meluapnya air laut, C. Tidak memiliki saluran air, D. Berkurangnya daerah resapan. D, Bu. Ya, jawabannya yang benar D. Berkurangnya daerah resapan. Kemudian soal nomor 5, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya banjir yaitu A. Menebang pohon yang ada di hutan secara liar, B. Mengadakan penghijauan di lahan-lahan yang kosong, C. Membuang sampah di sungai, D. Menebang pohon yang ada di pinggir jalan. Jawaban benar? D, Bu. Ya, jawabannya benar yaitu mengadakan penghijauan di lahan-lahan yang kosong. Oke. Baiklah, selanjutnya pada kelas 6, materi PS, apakah sudah dijawab soal yang sudah diberikan? Sudah, Bu. Baiklah, kita akan koreksi bersama-sama ya. Untuk soal pertama, aku bacakan. Berikut ini merupakan peristiwa alam yang berdampak negatif bagi kehidupan, kecuali A. Banjir, B. Tanah longsor, C. Terbentuknya embun, D. Gempa bumi. C, Bu. Terbentuknya embun. Ya, benar. Yang kedua, gejala alam yang sering muncul di Indonesia sebagai berikut, kecuali A. Badai salju, B. Tanah longsor, C. Banjir, D. Gempa bumi. A, Bu. Badai salju. Ya, benar. Jawabannya A. Badai salju. Yang ketiga, gunung berapi yang meletus karena adanya titik-titik dari permukaan bumi. A. Penerobosan magma, B. Tanah longsor, C. Gempa, D. Pergerakan tanah. A, Bu. Penerobosan magma. Ya, benar. Jawabannya A. Kemudian yang keempat, getaran atau goncangan yang terjadi karena pergeseran lapisan bumi yang berasal dari bawah permukaan bumi dinamakan A. Letusan gunung berapi, B. Tanah longsor, C. Pergerakan tanah, D. Gempa bumi. D, Bu. Gempa
bumi. Ya benar. Selanjutnya, salah satu pemicu terjadinya gempa bumi adalah A. Gelombang tsunami, B. Gunung meletus, C. Banjir bandang, D. Tanah longsor. A. Tsunami. Ya, benar. Jawabannya sudah benar semua. Apalagi kalian sudah memahami materi yang sudah disampaikan tadi. Selanjutnya, Ibu punya contoh gambar tentang kegiatan manusia yang mendatangkan dampak negatif bagi lingkungan. Ini ada dua contoh. Yang pertama ini membuang sampah di sungai yang bisa menyebabkan banjir, dan yang kedua ini menebang pohon secara liar yang bisa menyebabkan tanah longsor. Oke, selanjutnya Ibu akan, karena kalian sudah memahami materi yang sudah Ibu sampaikan pada kelas 5 dan kelas 6, Ibu akan membagi kalian menjadi berkelompok untuk menjawab lembar kerja siswa untuk mata pelajaran IPA pada kelas 5 dan mata pelajaran IPS untuk kelas 6. Ibu akan membagi kelompoknya, kemudian kalian harus lengkapi tabel yang sudah ada di buku itu. Tabel yang pertama itu nama peristiwa alam dan yang kedua cara untuk mencegah. Itu untuk kelas 5 mata pelajaran IPA. Kemudian tugas untuk mata pelajaran IPS kelas 6 yaitu ada tabel juga di sana. Yang pertama yaitu nama peristiwa alamnya, kemudian negara dan keterangannya. Itu tugas kelompoknya. Apakah sudah paham semua? Sudah, Bu. Oke, silakan didiskusikan. Nanti ketika sudah kita akan bahas bersama-sama. Pada anak-anak, apakah soal diskusinya sudah selesai? Sudah, Bu. Baiklah, kita akan bahas soal diskusi kalian. Yang pertama untuk kelas 5 mata pelajaran IPA. Soalnya yaitu pada tabel nama peristiwa alam dan cara untuk mencegahnya. Pada kelas 5 silakan menjawab. Kalau banjir, jangan buang sampah sembarangan atau jangan buang sampah ke sungai dan tidak melakukan penebangan pohon. Selanjutnya melakukan reforestasi atau penghijauan, Bu. Bagus. Jawaban sudah benar. Hasil diskusi kalian sudah benar semua. Selanjutnya pada kelas 6 mata pelajaran IPS. Ibu, Apa jawab pertanyaan dari tabel yaitu nama peristiwa alam dan negaranya. Silakan pada kelas 6. yang pertama itu topan Nagris di Myanmar pada bulan Mei 2008. Yang kedua badai di Vietnam pada tahun 2006. Yang ketiga banjir di Malaysia. Yang keempat letusan gunung dan badai tropis di Filipina. Yang kelima angin topan di Australia. Yang keenam gempa bumi dan tsunami di Asia Tenggara. Yang ketujuh La Nina dan El Nino. Dan yang kedelapan siklon tropis. Ya, bagus sekali jawabannya sudah lengkap. Jawaban diskusi kelas 6 sudah bagus sekali. Mungkin itu saja materi yang mau disampaikan pada kali ini. Selanjutnya mungkin itu saja materi yang Ibu sampaikan untuk kelas 5 dan kelas 6 tentang peristiwa alam dan peristiwa alam yang juga ada di tangkap untuk mata pelajaran IPA dan IPS. Selanjutnya sebelum Ibu menutup pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan menyimpulkan hasil belajar pada pagi hari ini, yaitu bahwa bencana alam merupakan kejadian alam yang menimbulkan korban. Ini peristiwa alam yang terjadi yaitu gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, tanah longsor, angin puting beliung dan badai. Wilayah Indonesia terletak di pertemuan beberapa lempeng tektonik. Akibatnya sering terjadi gempa bumi, tsunami, dan gunung meletus. Jadi kaitan antara pelajaran IPA kelas 5 dan kelas dari IPS kelas 6 itu saling berkaitan karena sama-sama membahas tentang peristiwa alam. Namun bedanya di IPS itu sudah mencakup tentang peristiwa alam yang merugikan manusia, yang tidak merugikan manusia, dan juga peristiwa alam yang ada di dalam negara luar. Baiklah, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas individu atau PR pada kalian. Untuk kelas 5, carilah informasi di surat kabar, majalah atau televisi mengenai peristiwa-peristiwa alam yang terjadi di Indonesia dalam jangka waktu 2 bulan terakhir. Selanjutnya buatlah suatu tulisan atau kritik mengenai peristiwa alam tersebut. Sedangkan tugas untuk kelas 6,
Carilah informasi di surat kabar, majalah atau televisi mengenai peristiwa-peristiwa alam yang terjadi di negara-negara lain. Selanjutnya buatlah suatu tulisan atau clipping mengenai peristiwa alam tersebut. Sebaiknya kamu juga menyertakan foto atau gambar akibat peristiwa alam itu. Sudah mengerti tugasnya? Sudah, Bu. Jangan lupa dikerjakan, nanti minggu depan akan kumpul ya. Baiklah, kita tutup